Kayaknya Mabes Polri segera mengambil AF ini, diproses, dia memberikan keterangan palsu, pidanakan dulu. Karena dia siap menggantikan posisi ke 8 atau 7 terpidana yang masih ada di dalam. AF dan Dede tak bisa dipisahkan dari Rudiana. Dan sekarang AF dan Dede, saya nggak tahu posisi terakhir informasi dari Mas Sugro, dia apa nih, mempersoalkan Rudiana atau gimana? Ya, dia mempersoalkan Rudiana. AF ini kan juga sudah kenal. Jadi biasa kalau orang dinas di narkotik tuh punya cepu, punya jaringan tuh biasa. Gitu. Jadi mungkin ditanya-tanya, siapa nih kira-kira yang suka nongkrong? Nah, yang suka nongkrong banyak, tapi ketanya siapa yang suka bunuh orang, kan pasti orang nggak ada yang ngaku. Siapa yang suka makan tahu, ya mesti bisa ditunjuk di sini. Jadi Aib ini katanya dekat sama Rudi. Nah, si Dede ini kan kawan Aib nih, diajak, lah. Menurut keterangan yang sampaikan ya ikut-ikutan saja. Tapi ini Aib kan menyatakan dia sanggup dituntut karena dia telah memberikan keterangan palsu. Nah, sebaiknya Mabes Polri segera mengambil Aib ini, diproses, dia memberikan keterangan palsu, pidanakan dulu. Karena dia siap menggantikan posisi ke 8 atau 7 terpidana yang masih ada di dalam. Nah, ini yang jadi novum baru yang sangat bagusnya. Dede ini, Aib dan Dede itu Dan sebenarnya bukan hanya jadi novum, tapi juga pembuka tabir siapa perekayasanya, kan gitu kan. Dia bikin keterangan palsu kan, apa maunya dia sendiri atau dia di skenariokan kan gitu. Iya, betul. Mereka ini orang tukang cuci mobil udah keliling-keliling kemana seperti ini kan, duitnya dari mana kalau nggak pernah jadi, mohon maaf, kalau jadi cepu, jadi informan kan ya duit dari mana dia? Oke. Ya guys, jadi itulah pandangan dari Bapak Owe Goroseno, mantan Wakapolri. Beliau mengatakan bahwasanya ketika ada saksi yang mengaku bahwasanya kesaksian yang diberikan pada waktu itu adalah kesaksian palsu atau keterangan yang direkayasa, maka menurut beliau kepolisian harus segera mentersangkakan Dede dan juga AF. Karena jelas bahwasanya keterangan yang diberikan pada 2016 lalu adalah keterangan yang menyesatkan yang membuat 8 orang tidak bersalah akhirnya dipenjara saat sekarang ini. Dan harusnya kepolisian kembali membuka alur dari kasus ini. Apa saja keterlibatan Ibtu Rudiana dan orang-orang di belakangnya, dan juga apa motivasinya sehingga kasus ini menjadi semakin menyesatkan. Kemudian si Adi ditemukan juga dengan yang namanya yang melawan arah, naik sepeda motor boncengan, yang juga nunggu di TKP, namanya Oki dan namanya Yayan. Oh betul Pak, kami berempat di sini. Nah, siapa di antara kamu berempat ini yang dijadikan saksi di Polres Cirebon Kabupaten kecelakaan lalu lintas? Siapa yang berempat ini dijadikan saksi dalam perkara siluman pembunuhan di Polres Kota Cirebon? Ternyata empat ini nggak ada yang jadi saksi. Termasuk 5, termasuk si Mega dan Widi. Ini siapa? Widi tidak juga dijadikan saksi dalam kasus rekayasa. Kan kemudian BBM message itu bukti elektronik, itu bukti forensik, tidak juga dijadikan alat bukti. Sebabnya kalau itu dijadikan alat bukti, maka kasus pembunuhannya gugur. Kenapa gugur? Karena kata BAP pembunuhan terjadi matinya itu jam 9 lebih kurang. Ternyata jam 10 lewat sekian detik dia masih hidup. Iya, masih berkomunikasi. Masih bisa WA. Pak Susno, saya ingin. Selain itu, di sini juga ada tanggapan dari Bapak Susno Duaji yang mengatakan bahwasanya kenapa pada tahun 2016 lalu penyidikan terkait kasus Vina Cirebon ini tidak melibatkan 4 orang saksi yang melihat bahwasanya itu adalah laka lantas, dan juga tidak melibatkan sahabat-sahabatnya Vina yang pada malam itu juga masih berkomunikasi dengan Vina. Dan juga kenapa pada saat pemeriksaan tidak diselidiki BBM message-nya, padahal ketika BBM-nya dibuka itu bisa menjadi bukti forensik yang bisa menggugurkan BAP pembunuhan, karena pada saat itu isi BAP-nya mengatakan bahwa jam 9 terjadi pembunuhan terhadap Vina. Sementara itu berbanding dengan ekstraksi handphonenya Vina yang menyatakan bahwasanya jam 10 beliau masih dalam keadaan sehat dan masih mengirim pesan kepada sahabatnya. Ini tentu menggugurkan dugaan bahwasanya Vina ini adalah korban pembunuhan atau juga pemerkosaan. Pada saat sidang perdana dari PK, peninjauan kembali 6 terpidana kasus Eki Vina yang diduga rekayasa,
hakim ketuanya itu mau sidangnya itu tertutup. Masyarakat, pengacara dan lainnya itu langsung bereaksi. Jadi reaksinya itu sangat-sangat menolak. Mereka itu sudah trauma, mungkin dia trauma ya. Jadi sudah tidak percaya lagi kalau itu sidangnya tertutup. Karena hasil dari yang sudah-sudah itu kasus ini penuh dengan rekayasa. Walaupun pada akhirnya ketuanya itu menyetujui bahwa ada sidang terbuka. Masyarakat trauma. Jadi hati-hati bagi hakim yang menangani kasus ini. Kasus ini menjadi sorotan sangat besar bagi masyarakat Indonesia karena ketidakadilan itu nyata sekali. Jadi masyarakat sekarang itu ingin mencari keadilan yang seadil-adilnya. Buat hakimnya, hati-hati sekali ya. Anda itu jadi sorotan. Jangan sampai tindakan Anda itu akan dibully oleh netizen yang mencari keadilan. Ayo netizen, jadilah netizen yang cerdas. Kawal terus kasus ini hingga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Oke? Kenapa banyak dan seharusnya lebih banyak lagi nih memang karena kasus menangani kasus mereka. Coba bayangkan kami mewakili mendampingi 7 terpidana, ya kan? 6 yang sekarang ini ditambah Sudirman. Dan proses ini jangan dilihat hanya ada di Pegadaian ini. Untuk bertemu Sudirman aja kami berupaya setengah mati dulu, ya kan? Ada harus surat, berupaya bertemu dengan Polda dan sebagainya. Dan di samping menangani di pengadilan, kami kan juga ada melaporkan Pak Rudiana ke pihak kepolisian. Nah, untuk melaporkan ini pasti ada gelar perkara, kemudian ada pendampingan kepentingan saksi. Jadi dan itu terjadi ada yang di Mabes, ada juga yang di Polda Jawa Barat, mungkin ada yang di Cirebon. Jadi butuh sekali banyak orang gitu. Bayangkan kalau 7 ya, kalau 15 aja itu 100 lebih gitu kan. Dan itu ya cukup kalau itu. Bayangkan ada yang bersamaan pemeriksaan di Polda, ada yang bersamaan di Mabes Polri umpamanya. Nah, jadi kan harus ada tim yang khusus mendampingi itu. Nah, disitulah sebabnya saya merasa senang sekali saya memuji dan berterima kasih kepada tim-tim hukum yang transversal ini karena semua ini mereka ini tidak dibayar, itu pro bono ya. Mereka melakukan pembelaan ini secara pro bono, even Rp1 pun tidak dibayar. Bahkan banyak sekali juga yang mau sebenarnya. Jadi saya bangga lah sama tim saya ini. Apalagi tim-tim yang muda yang dari Bandung ini luar biasa, kerja mulai pagi sampai malam berhari-hari, berhari lagi udah berulang kali ini. Coba lagi nanti di perkara kita ini, beruntung kali ini kita sidangnya ini yang 6 orang ini digabung nih, nah, ya 6 orang ini digabung. Nah, coba kalau satu-satu 7 orang ini sidangnya bagaimana itu saksi ahli. Nah, ini pun kita nanti akan kewalahan juga ya, akan kerja keras lagi karena di samping yang 6 perkara ini kami juga akan sidang terpisah lagi dari Sudirman tanggal 25 nanti. Nah, tanggal 25. Jadi berarti diulang lagi nanti kasus-kasusnya itu. Ahlinya dipanggil lagi, saksinya dipanggil lagi. Nah, kalau ahli dan saksi kita 49 kali 2 itu sudah hampir 98 orang, ya kan? Coba kali itu umpamanya 49 kali 7, ya itu berarti 200 kali sekian gitu loh. Jadi memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk bisa. Tetapi ya perlu tekad lah ya. Karena kita selalu berbahagia dalam arti keberbahagiaan kita selalu tidak pernah lelah membela orang yang terzolimi meskipun tidak mendapat bayaran Rp1. Buat maha baik kita akan dapat bayaran dari tempat yang lain. Nah guys, kita setuju dengan Bapak ini bahwasanya lebih baik sidang dari PK 7 terpidana ini dilakukan secara terbuka. Karena bisa saja ketika sidang itu dilakukan secara tutup, tindakan-tindakan yang tidak kita ingini terjadi lagi. Dan juga tentunya 7 terpidana ini juga memiliki traumatik terhadap apa yang telah menimpa mereka selama kurang lebih 8 tahun ini di penjara.
Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Apakah kalian setuju sidang ini dilakukan secara terbuka atau secara tertutup? Silahkan berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Jadi hasil dari PK yang dilakukan pada 4 September lalu belum menemukan titik terangnya karena pihak Bapak Otto Hasibuan tidak menyetujui bahwa sidang itu dilakukan secara tertutup. Karena publik juga harus tahu dan mengawal bagaimana jalannya PK dari 7 tersangka ini secara transparansi tanpa ada yang ditutupi. Makanya pihak dari Bapak Otto Hasibuan keberatan untuk melanjutkan PK dari 7 tersangka tersebut. Guys, mari kita sama-sama mendukung bahwa hakim dalam sidang peninjauan kembali 7 terpidana ini bisa dilakukan secara terbuka. Jadi itulah beberapa informasi terkait tinjauan PK dari 7 tersangka kasus Wina Cirebon ini. Bagaimana tanggapan kalian guys? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.